Tragedi di alun-alun Garut, pesta pernikahan berujung duka, sorotan tajam pada tanggung jawab. Kabar duka menyelimuti perayaan pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, Maula Akbar Mulyadi, dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang sedianya menjadi pesta rakyat penuh sukacita di alun-alun Garut pada Jumat 18/7 lalu. Insiden tragis, desak-desakan. Massa yang diduga berebut makanan gratis, merenggut nyawa 3 orang, dan menyebabkan belasan lainnya pingsan. Peristiwa ini tak hanya menyisakan kesedihan mendalam, tetapi juga memicu gelombang pertanyaan besar tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas kelalaian dalam penyelenggaraan acara berskala besar ini. Pesta pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina direncanakan sebagai acara megah yang terbuka untuk umum, mengundang ribuan warga untuk turut serta dalam kebahagiaan. Namun, antusiasme masyarakat yang membludak, sayangnya, tidak diimbangi dengan manajemen kerumunan yang memadai. Menurut laporan awal, desakan massa yang tak terkendali terjadi saat warga berupaya mendapatkan makanan gratis yang disediakan. Suasana yang seharusnya riang berubah menjadi keos, pemicu kepanikan, dan berujung pada korban jiwa. 3 korban meninggal dunia telah teridentifikasi: Bania Apuridiah Hacik, warga Sukamentri, Dewi Jubedah 61, warga Jakarta Utara, dan Bribka Cecep Saiful Bahri 39, seorang anggota Polres Garut. Kepergian mereka meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, 14 orang lainnya dilaporkan pingsan. Akibat insiden tersebut dan segera dilarikan ke RSUD DR Slamet serta Rumah Sakit Guntur untuk mendapatkan penanganan medis. Tragedi ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya keselamatan dan manajemen risiko dalam setiap acara publik, terutama yang melibatkan kerumunan besar. Merespons insiden memilukan ini, Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin, segera menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Sebagai langkah konkret untuk mencegah risiko lebih lanjut, Syakur memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan resepsi selanjutnya dibatalkan. Kami tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut. Semua kegiatan lanjutan kami tunda atau tiadakan demi fokus pada penanganan korban dan evaluasi, ujar Syakur di Pendopo Garut. Keputusan ini, meskipun berat, menunjukkan prioritas pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya. Pembatalan ini juga menjadi sinyal bahwa peristiwa ini tidak dianggap enteng dan membutuhkan penanganan serius. Salah satu pernyataan Bupati Syakur yang menarik perhatian adalah penyebutan pihak eksternal sebagai penyebab insiden. Kami tegaskan, ini kesalahan dari pihak eksternal, bagian dari rangkaian kegiatan resepsi. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk pendalaman oleh pihak kepolisian, tegasnya. Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari penyelenggara terkait nama atau lembaga pihak eksternal yang dimaksud. Ketidakjelasan mengenai identitas pihak yang bertanggung jawab ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan di benak publik. Siapa sebenarnya pihak eksternal yang disebut-sebut tersebut? Mengapa rinciannya belum diungkapkan? Klaim kesalahan dari pihak eksternal ini memunculkan spekulasi. Apakah ini merupakan upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dari pihak-pihak yang mungkin memiliki kewenangan lebih besar dalam penyelenggaraan acara? Ataukah memang ada pihak ketiga yang memiliki peran sentral namun lalai dalam tugasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial dalam upaya mencari keadilan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Publik menantikan transparansi penuh dari pihak berwenang mengenai hasil investigasi ini. Kepolisian dikabarkan tengah melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti kericuhan dan mencari tahu siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus seperti ini, fokus investigasi biasanya akan mencakup beberapa aspek, antara lain perencanaan acara, manajemen kerumunan, penyediaan fasilitas keamanan dan medis, serta koordinasi antar pihak terkait. Peristiwa ini menjadi sorotan tajam karena beberapa faktor: skala acara yang besar, keterlibatan pejabat tinggi daerah, dan minimnya antisipasi terhadap membludaknya warga yang hadir. Pesta rakyat yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan justru berujung duka karena kelalaian dalam manajemen acara. Ribuan warga yang memadati area sekitar Pendopo Pemkab Garut untuk menghadiri pesta rakyat dan menikmati makanan gratis jelas menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Namun, pengaturan jalur masuk dan kapasitas tampaknya tidak proporsional dengan jumlah warga yang hadir, menciptakan kondisi rawan desak-desakan
Bahkan, panggung hiburan yang semula direncanakan digelar malam harinya pun akhirnya dibongkar total. Menjadi simbol nyata dari kegagalan dalam mengantisipasi dan mengelola keramaian kini. Perhatian publik tertuju pada siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian ini. Apakah pihak penyelenggara acara secara keseluruhan, panitia, lokal yang bertugas di lapangan, atau justru pihak keamanan yang dianggap tak siap menghadapi kerumunan massa yang masif? Dalam kasus ini, tanggung jawab dapat dibebankan secara berlapis. Penyelenggara utama acara memiliki tanggung jawab tertinggi untuk memastikan keamanan dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Ini mencakup perencanaan yang matang, penilaian risiko, dan penyediaan sumber daya yang cukup. Panitia lokal, sebagai pelaksana di lapangan, juga memiliki peran penting dalam mengelola detail operasional, termasuk pengaturan alur massa dan distribusi logistik. Sementara itu, pihak keamanan, baik dari kepolisian maupun pengamanan internal, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, mencegah kerusuhan, dan merespons situasi darurat. Tragedi di Garut ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara publik. Pentingnya perencanaan matang, koordinasi yang solid, dan antisipasi terhadap potensi risiko harus menjadi prioritas utama. Lebih dari sekadar mencari siapa yang bersalah, peristiwa ini harus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan dan manajemen kerumunan di Indonesia, agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang. Publik menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban, tidak hanya untuk menghormati para korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelajaran berharga dapat diambil dari peristiwa memilukan ini. Beban saya sebagai wakil bupati yang melaksanakan pernikahan tentu saja adalah memenuhi ekspektasi masyarakat untuk bisa ikut berbagi kebahagiaan. Saya tidak ada sedikit pun niatan untuk melukai, menyakiti, bahkan nauzubillah innalillahi sampai ada yang kehilangan nyawa. Tidak ada sedetik pun, setitik pun di niatan hati saya. Saya beserta istri saya malam telah berkunjung langsung terhadap pihak keluarga yang ditinggalkan. Dua yang kami sambangi bersama, kebetulan ketika berjalan untuk keluarga yang ada di Sukawening, istri saya sudah drop dan tidak kuat. Lalu saya pulangkan dulu ke rumah, dilanjut lagi saya bergerak sendiri. Alhamdulillah pihak keluarga sudah dengan ikhlas menerima, dan juga pihak keluarga mengatakan bahwa ini memang musibah yang terjadi. Bala kecelakaan itu artinya untuk para pengunjung agar bisa menikmati makanan-makanan UMKM disiapkan, itu yang berjudul bala kecelakaan. Makan gratis tercipta, saya pun entah dari mulut siapa tercipta makan gratis itu setelah jam 1 siang kami